Yo yo yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua yang mau jadi bersama gua Faisal Salatif, wedding photographer, commercial videographer dan juga pilot drone nih guys. Kali ini gua kedatangan lagi nih seorang cowok gondrong yang entah dia kerjaannya banyak banget tuh. Kalau lihat di IG, bio IG-nya tuh banyak banget tuh jualannya tuh. Yang gua tahu sih dia tuh seorang drummer, juga seorang videographer handal nih. Karyanya tuh lumayan keren-keren nih guys. Nah, gue pengen tahu gimana sih kisah perjalanan dia sampai bisa jualannya banyak banget, apaan aja ada. Palu gada deh pokoknya deh. Oke deh, kita sambut deh Bung Japrun. Silakan Bung Japrun. Gila, bajunya aja tuh anak ini banget ya. Apa nih? Anak dangdut. Dangdut, yoi. Oke. Ini baju juga jualan lo juga jangan-jangan? Enggak. Ini bukan produk lokal. Oh, produk lokal. Produk CFW. Apa tuh CFW? Wah, oh, Cita Fashion Week. Oke. Sok pura-pura nggak tahu nih bonge. Oke nih, Jablon nih. Nih teman-teman yang nonton juga mungkin belum pada terlalu kenal sama lo. Anak-anak PKL di sini juga belum kenal. Mungkin lo bisa ceritain sedikit aja, lo tuh siapa sih sebenarnya? Siapa? Profesinya apaan? Gue gitu? siapa ya? Lo bisa apaan? Halo semuanya, kenalin nama gue. Nama asli gue Reza, cuman orang lebih sering manggil gue Japlun di luar. Nggak tahu kenapa itu nama dari kecil udah kebawa tuh sampai sekarang. Oh, dari kecil? Dari kecil, jadi itu panggilan kalau orang Betawi encang. Oh, panggilan encang. Panggilan encang gue tuh. Gitu. Iya, dari kecil tuh kebawa sampai sekarang. Terus? Sibukan gue sekarang kebetulan gue freelance fotografer dan videografer. Oh, bisa foto juga lo? Dikit. Oh, dikit. Oke, terus? Kadang ngerjain editan juga. Oke. Motion juga. Oh, motion juga? Iya. Oh, kebetulan gue mau ada project nih. Siap, lanjut. Terus? Kadang ngerjain ada beberapa editan untuk packaging kayak gitu-gitu sih. Oh, apa namanya? Desain. Desain. Wih, gila bener-bener multi talent ya. Terus apa lagi? Banyak dong. Belum Apa kelar ya? tuh. Baru pensiun dari jualan pancong sih sebetulnya. Oh, itu udah pensiun? Udah pensiun, karena nggak kepegang, Pak. Oh, nggak kepegang. Nggak kepegang. Oke, iya, gitu. mantap. Jualan pancong juga tuh ya. Terus apa lagi? Ada satu nih yang belum sebutin yang jadi DP lo, yang lo ngapain. Oke. Nah. Jadi sebenarnya emang kalau di DP gue mungkin kalau yang tahu itu gue lagi megang drum ya kayak gitu. Ya gue tergabung di salah satu band Dream Pop namanya Katalika. Di situ gue main drum kayak gitu. Band apa tadi? Pop? Dream Pop. Dream Pop. Dream Pop. Dream Pop tuh Jadi kalau mungkin kalau orang-orang awam agak ke The Cure kali ya. Kayak oh, ala The Cure. Kayak gitu. Musik-musik yang agak-agak gitu ya. Ngepop tapi agak dreamy. Agak dreamy. Tapi sekarang berarti yang jadi profesi itu tadi tuh. Apa apa band hobi atau profesi? Band ya kalau lanjut jadi profesi. Oke. Kalau lanjut. Porsinya nih paling banyak yang bisa menghidupi lo sekarang apa? Porsinya dari foto dan video. Oh, sih. foto dan video. Jadi lo lebih ke foto dan video gitu ya. Oke deh, sekarang kita cerita-cerita nih. Awalnya nih, lo ketemu band dulu atau foto dan video dulu? Kalau dibilang awalnya, band itu sebenarnya cita-cita. Jadi dulu zaman SD mungkin anak-anak SD pada saat itu ditanya cita-citanya mau jadi apa sih sama guru, ya kan? Kebanyakan anak SD itu mungkin jawabannya presiden, tentara, polisi, dokter, macam dokter, ya profesi pada umumnya lah. Nah pada saat itu gue ditanya sama guru, gue jawabnya pengen jadi anak band. Oh, kayak gitu. Emang orang tua lu atau apa? Kebetulan bokap suka main gitar, kayak gitu. Jadi tapi emang suka doang. Suka apa, dan dulu sempat nge-band, tapi zaman dulu tuh bukan band kali, orkes. Oh, orkes. Iya. Oke. Dia sempat main orkes dangdut lah kayak gitu. Orkes dangdut. Nah mungkin daerah musiknya dari situ, tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya ya jatuh juga ke dunia foto dan video. Oke. Gitu sih. Tadi yang anak band dulu lo sering lihat bokap lo main gitu atau gimana sampai lo pengen tahu apa yang namanya drum itu? Kalau ngelihat bokap main sih enggak ya, karena pas gue lahir dia udah enggak. Udah nggak melakukan kegiatan itu kan. Cuman ada beberapa foto lah waktu itu yang nunjukin kalau dia lagi habis ngeband lah sama temen-temennya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya emang gue pengen banget ngeband tuh dari kakak sepupu sebenarnya. Oke. Kakak sepupu gue waktu itu gue ngeband itu gue waktu itu masih SD. Gue masih inget banget kelas 2 SD itu gue dicekokin video konsernya Guns N' Roses. Yang di Tokyo tahun 92. Itu sih. Gue aja baru tahu GNR aja gue lulus SMP. Lu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Udah dicekokin itu sama kakak sepupu gitu. Belum ada Coco Melon ya.
belum ada Cocomelon dan kawan-kawan tontonan anak gue tuh ya. Jadi lu tontonin anak SD, nontonin konser Konsernya GNR di Lagunya Tokyo. apa inget nggak? Yang hits pada saat itu kan ya yang agak nangkep ya Sweet Child O' Mine, Paradise City yang gitu-gitu lah. Oke, anjing gokil juga nih kelas 2 SD. Sepupu lu? Waktu itu dia udah Kuliah. SMP. Oh, baru SMP juga. SMP. Jadi oke. dia tuh waktu itu beli CD konser, cuman nggak punya playernya. Oke. Nah di rumah gue tuh ada playernya, makanya dia kalau nonton di rumah gue. Oh gitu. Jadi pengen nonton terus lo gue ngapain ya, gue ikutan deh gitu deh. Terus dari jadi situ lo terkesima deh tuh ya. Kayaknya keren deh gitu, jadi anak band gitu sih. Oh, darah ini lo mengalir deh tuh ya, darah dari bokap lo tuh yang anak band juga ya. Terus mulai nyentuh drumnya? Drum itu SMP. Oh masih SMP, jadi SMP. SD aja tuh penikmat aja tuh. SD itu belajar gitar. Oh malah belajar gitar. Karena kan Oke. kalau drum kan jarang yang Mahal. punya ya. Oke. Satu mahal, dua jarang yang Nggak punya. kali pakai panci gitu, ketok-ketok enggak. Sempet. Oh sempet. Sempet bikin Oke. waktu itu. Terus Yang ada diomelin tuh sama nyokap gue tuh ya kan. berisik lu, rusak nih, penyok semua nih ya gitu Akhirnya ya. belajar gitar lah. Oh belajar gitar, lagu-lagunya GNR. Ya pada era itu lagu 90-an sih, kayak mungkin Indonesia Bumerang. Oh. Kayak gitu. Kalau Lu luarnya umur berapa sih? gue sekarang 32. Oke, berarti oh iya masih tahu deh itu bumerang segala macam kayak gitu ya. Oke. Terus sampai SMP baru main drum. SMP baru main drum Itu karena baru ceritanya kenal masuk gimana ya? studio tuh. Terus nggak ada drummer. Sok-sokan aja sih, Oh, sok-sokan bisa gitu. Sosokan pengen nyoba. Akhirnya ternyata bisa. Oke. Bisa doang ya, nggak jago. Dan akhirnya ya keterusan sampai sekarang gitu. Oh malah lebih nikmatin tuh sebagai drummer. Iya sih. Oke. Jadi belajarnya bener-bener yuk kita ngeband yuk. Lo sotoy aja gitu depan Sotoy drum. aja, iya. Ketok-ketok gitu. Iya. Hancur dong. Terus waktu itu tuh emang masih murah banget kan harga studio, gue inget Ceban. banget. Iya, 9.000 Oh malah. masih 9.000 sejam. 9.000 sejam. Di mana? Ada di Jalan Raya Jakarta Bogor lah. Oh lu udah tinggal yang sekarang iya. nih. Oh, Emang daerah asli situ. sih, emang asli Oh sih. lu emang asli sini. Oh masih 9.000-an tuh. Yoi. Murah bener ya. Gila. Sekarang tahu nggak berapa? Sekarang tuh paling murah 60 ribuan. 60 ribuan, gila, naik 6 kali lipat lebih ya. Oke, lo belajar ngedrum, terus udah mulai ngeband. Ngeband. Dan akhirnya panggung pertama gue ya lulus SMP. Lulusan SMP. Iya, kayak gitu. Acara sekolah gitu maksudnya. Acara sekolah. Wih, keren tuh. Itu panggung pertama sih. Jadi perpisahan, Perpisahan gue main. lo main di mana, Bro? Wah, sekolah gue udah tutup lagi. Sekolahnya apa nih sampai tutup? Ada, namanya Bakti Jaya. Itu udah Oh, tutup udah nggak ada sekarang. ya? Di Udah Pelni nggak ada. bukan ya? Enggak, dekat rumah kebetulan. Udah ganti yayasan sekarang. Oh, gitu. Ya, udah tutup tuh. Manggungnya di sekolah? Di sekolah. Oh, bukan di balai mana gitu, Bukan, aula. di sekolah aja. Manggung bawain apaan, Bro? Waktu itu karena kita ngikutin cewek-cewek ya. Ah. Kita waktu itu Cewek apaan? Westlife apa, Bang? enggak, Peter Pan waktu itu Oh, kan Peter lagi Pan. naik-naik itu Oh, Peter iya, Pan, iya. terus coklat Tahun gitu-gitu berapa kan. tuh? 2005-an kalau Oh, nggak 2005. Oh, lo bawa ini itu. Tetap sebagai drummer tuh. salah, sebagai drummer. Oke, personilnya yang awal-awal lo belajar, yang lo pertama kali nyoba sosokan studio. Iya, Oh, masih yang itu. teman-teman SMP. Kalau Masih yang awet tuh ya. sekarang enggak beda. Enggak, yang waktu manggung itu berarti Iya. teman-teman SMP itu tuh. Teman-teman SMP. Mereka juga ya belajar juga deh tuh ya, Belajar sama-sama juga, masih pada nubi-nubi deh tuh ya. Bisa manggung dipilih atau ngajuin diri? Karena emang nggak ada yang ngeband lagi sih, cuma gue doang. Oke, nggak ada pesaing deh tuh Nggak ya. ada pesaing, iya. Yang manggung lo sendiri bandnya. Bawain berapa lagu inget nggak? 10 lebih Wih, ya. banyak coy. Karena cuma satu dan ditaruhnya di closing gitu. Iya banyak banget 10 tuh, apal tuh. Jadi kayak udah ngiringin orang karaoke aja, ibaratnya kayak gitu. Gila, anak SMP loh. Sampai 10 lagu banyak dulu kalau nggak salah gue juga perpisahan SMP tuh. Itu juga apa namanya? Gua awal pengen jadi gitaris tuh karena ngeliat teman gua manggung bawain Sweet Child O' Mine tuh. Itu SMP tuh perpisahan SMP. Nah, lu mungkin juga menginspirasi para junior lu tuh. Tapi lagu-lagunya lagu-lagu pop gitu. Nggak ada lagu Pop. sendiri. Nggak ada, belum bikin ada kemauan kayak waktu itu. Bukan nggak ada kemauan, tapi kayak belum bisa bikin Belum bisa sih. bikin lagu gitu ya. Terus lanjut SMA ngapain? Gua STM kebetulan. Oh, lu STM? STM. Wih, Badung nih pasti nih. Tawuran mulu nih. Enggak, kita anak yang cupunya. Oh, anak yang Anak cupunya. motornya kita. Oke. STM di? STM di Bogor. Oh, jauh. Bogor. Oke. Ininya apa? STM tuh dibagi-bagi lagi nggak sih? Mesin Oh, apa? otomotif. Mesin? Oh, lo yang otomotifnya. Otomotif, Oke, berarti ada PKL dong ya? Ada. Sama kayak anak-anak PKL ini kan mereka anak-anak multimedia.
Kalau lu PKL-nya di mana? Gue ada satu perusahaan, dia jadi bikin yang tangga untuk nyebrang pesawat tuh. Oke. Terus alat pengeboran minyak ada di Cilengsi. Oh, lu di sana? Di sana PKL. Suruh ngapain lu, Bro? Ngelas. Serius? Ih. Tapi kan lu otomotif, emang ada perlasan? Ordal. Jadi Oke, bokapnya enggak maksud gue lu ngerti gitu suruh ngelas. Mau nggak mau harus jadi ngerti kan. Karena waktu itu nyari PKL kan agak susah ya. Iya. Nah, ditambah waktu itu ada bokapnya temen yang kerja di sana. Jadi kayak ya udah lu PKL di sini aja deh gitu. Tapi beneran disuruh ngelas tuh. Ngelas, ngebor, terus laser cutting kayak gitu-gitulah pokoknya. Widih, gokil. Serem sih. Iyalah, kan lu nggak nguasain itu terus lu apalagi lu cuma anak STM gitu, Iya. usia masih belasan juga tapi udah langsung buat yang Udah langsung bikin. Berapa lama? Itu 3 bulan. 3 bulan. Dibayar nggak? Enggak. Nggak. Tapi nilai bagus. Oh, tapi nilai dapat Iya. bagus. Lu sendiri atau grup kalau kayak gitu? Grup. Oh, grup. Tapi dibagi-bagi kan lu megang ini, Iya, lu megang dibagi-bagi. itu. Nah. Oke. Waktu itu gue nggak dibayar, cuman kayak makan siang dapet, terus transport tuh kebetulan ada jemputan. Lumayan jauh ya. Ada Oke. jemputan. Oh, ada jemputan. Gitu sih. Oke. 3 bulan nilai bagus dong. Bagus, sekarang isi sendiri. Gua kira nilai bagusnya emang keren, emang lu kira ini berbakat, enggak? Suruh Karena- ngisi sendiri. ngisi sendiri. Heeh, sama Oh, yang beliaunya. penting lu nggak buat ulah deh, nggak macem-macem ya. Alhamdulillah lancar lah. Tapi itu benar-benar ngebantu kerjaannya dia atau cuman lu ngelas apaan aja kek? Atau Ngebantu sih. emang dipakai itu hasil Emang lasan lu dipakai. tuh? Heeh. Wih, keren sih. Emang Oke. dipakai gitu. Terusnya masih ngeband. Masih. Cuman agak jarang waktu STM tuh. Ah. Gitu. Oh, benar-benar fokus lu ya Iya. belajar itu. Terus abis lulus STM itu ngapain? Gue gawe kebetulan. Oh, gawe. Gawe. Gawe apaan? Pabrik. Oh, gawe pabrik langsung. Heeh. Ini di otomotif. Enggak. Makanan. Boleh nyebut merek gak sih? Ih, nggak apa-apa. Oh, apa ya? Hokben. Pabrik Hokben. Pabrik Hokben. Emang Hokben ada dapur Ada. kali? Ada pabriknya. Jadi ibaratnya barang mentah dan setengah jadinya tuh di sana. Oh, ngolah pertamanya tuh. Olah pertama. Jadi ntar dimatengin ini baru di restorannya. Di restorannya. Oh, gitu. Heeh. Oh, sempet di sana. Sempet. Kerja itu. Kerja 3 tahun setengah. Agak nggak nyambung ya. Agak nggak STM, nyambung. PKL-nya ngelas, Iya. kerjanya Dia makanan. pabrik makanan. Iya. Ketemu Ordal tuh juga. Enggak. Oh, itu beneran malah dapat. Itu ngelamar iseng yang kok bisa gitu. Di mana tadi pabriknya? Di Ciracas. Ciracas ini, Jakarta Iya, Timur. Ciracas Jaktim. Oh, di situ pabriknya. Terus langsung diterima, dites dulu atau Dites, nilai aja? Dites. Ditesnya suruh ngapain? Tes sih standar ya, kayak Tes interview tertulis sama gitu. ya tertulis gitu. Enggak, lu kali misalnya disuruh, nih gua ada adonan, lu bisa gini atau enggak? Enggak sih, karena sebagian besar mesin kan. Oke, lo Operator ya. mesin gitu. Kayak gitu. Seru juga. Lama lagi 3,5 tahun ya. Seru banget. Awal-awal ada yang jadi gosong atau kecampur nggak enak gitu-gitu atau Enggak sih, karena mentah kan. oh iya. Mentah, Jadi gitu. mentah. Ibaratnya kalau sekarang mungkin frozen food ya. Heeh. Nah, di sana tuh sampai jadi kayak frozen foodnya baru Itu dibawa gimana sih ke dari resto. benar-benar ayam lo ngopretin mesin dia jadi kepotong atau gimana? Itu beda-beda tuh. Kalau gua kebetulan bagiannya tepungan dulu, penepungan lah. Oke, jadi udah ayam udah diolah. Udah diolah, udah setengah jadi, jatuh ke bagian gua, masuk mesin kayak tepung roti gitu. Heeh. Udah gitu Lo doang. nyalain mesin atau tangan lo gini-gini? Gitu terus taruh kayak jadi mesinnya tuh kayak conveyor gitu jalan. Udah Tangan kita lo ngapain? Naro di mesinnya dia jalan, nanti di depan tuh ada kayak yang nyomotin gitu satu-satu. Oh, Gitu sih. banyak tuh bro karyawannya bro. Banyak. Oh, kerjaan lo posisi lo di situ terus Di situ terus. selama 3,5 tahun. Oh, merem juga bisa dong. Bisa. Iya. Terus apa yang sampai bikin lo tiba-tiba jadi ke kamera? Nah, Kan sebenarnya itu bisa dibilang udah enak lah ya, kerjaan enak, gaji gimana? gaji Gaji UMR. UMR. Nah, Iya. sebenarnya Hokben tuh cikal bakal gue main kamera sebenarnya di Hokben justru. Jadi waktu itu kayak kan gue kebetulan main Vespa ya, main Vespa. Main Vespa saat Nah, kerja di Hokben itu. Iya. Mm-mm. Ada teman Vespa gue yang emang dia udah motret sebenarnya. Udah Udah motret tapi dia lebih ke apa wildlife terus Oh, wildlife, oke. street gitu-gitulah anaknya. Kok seru kayaknya ngeliat dia main kamera nih gitu. Terus? Nah waktu itu kan nggak punya kamera kan, kamera masih kayak anjir mahal banget nih mau beli kamera. Cuman gue dulu suka banget sama handphone Sony Ericsson waktu itu. Oh iya. Cybershoot kan. Iya, iya.
itu tuh yang jadi bahan latihan gue sebenarnya, si handphone Sony Cybershoot itu. Xperia berapa? Belum Xperia, Masih Sony Ericsson aja tuh. Masih Sony Ericsson. Iya. Nah, gue belajar kayak foto bokeh tuh kayak gini gitu. Karena dia udah ada mode makronya pada saat itu. Oh, oke. Kayak gitu. Itu untuk bahan belajar gue. Lo nabung tuh beli handphone itu. Iya. Oke, terus Sampai akhirnya ada temen Hokben mau merit. Jadi foto weddingan lo. Iya. Terus dia bilang banyak anak-anak nanya kayak gue mau foto pre-wedding nih gitu sama siapa ya. Nah, anak-anak nih ceritanya banyak yang rekomenin gue. Padahal gue nggak punya kamera. Karena sering lihat gue kalau lagi istirahat, apanya gue foto ini rumput, apa. Lu benar-benar segitunya pengen bisa tuh ya. Lu rajin gitu. motoin apaan aja tuh ya. Oke. Terus, coba no masih Japlun, dia bisa no katanya gitu kan. Akhirnya dia nyamperin lah. Nyamperin, terus dia nanya, lu bisa foto? Bisa kalau pakai handphone mah, gue bilang gitu. Tapi kalau ada kamera digital pocket, ya ayo aja, gue bilang gitu. Oke, terus? Akhirnya dia cariin lah tuh si kamera digital yang pocket mau nikah itu? Dicariin apa? Gue pokoknya pengen Sony yang ada tulisan Cybershoot-nya. Gue bilang gitu, karena settingannya sama tuh sama handphone gue. Simple itu ya? Iya. Akhirnya dapet lah dia, dan ya udah kita foto. Foto orang nikah? Foto enggak, priwet. Foto priwet. Iya, foto priwet. Di mana? Aduh. Outdoor. Taman-taman gitu. Sentul apa sih namanya? Oh, di Sentul. Gunung Pancar? Bukan. Bukit Pelangi. Oh, Bukit Pelangi. Oke. Terus Bukit Pelangi. Foto lah di situ. Foto apaan? Ya landscape aja. Wah, maksudnya posenya gimana? Kan lu baru pertama kali misalnya. Lu biasa moto rumput, Pose akhirnya waktu itu mau nggak mau googling ke warnet. Oke, googling pun ke warnetnya bukan dari HP ya? Bukan, googling ke warnet terus gue print. Oke. Oh, sampai di print. Lu lumayan ini juga ya. Gue print, terus gue kasih dulu nih ke si temen gue, iya. Lu mau nggak nanti kalau fotonya kayak gini? Oh ya udah mau. Ya udah berangkat lah. Tanpa nanya harga tuh ya. Oke. Berangkat lah. Pas di lokasi baru dia nanya harga. Jadi udah sampai lokasi baru nego nih. Terus? Ya karena kan gue bingung juga kan. Mau ngasih harga gimana, orang kamera bukan punya gue, kayak gitu kan. Terus juga gue bukan siapa-siapa lah ya berarti gitu. Dia beli apa minjem tuh kamera? Nah itu nggak tahu. Oh, lo nggak tahu. Oke, terus? Bayarnya di lokasi dia baru nanya. Cuy berapa cuy gitu kan. Aduh berapa ya? Ya serah lu deh. Gitu kan. Gue juga nggak tahu, harga cetak juga nggak tahu harganya berapa waktu itu kan. Ya udah yang penting foto aja dulu lah, kayak gitu. Akhirnya foto lah, dapat berapa pose banyak sampai kita kayak masuk ke jurang gitu, banyak lah pokoknya. Sampai akhirnya ya udah ngedit pun waktu itu pakai Photoscape, inget banget gue. Photoscape tuh apa tuh? Ada kayak model Photoshop gitu, tapi enggak toolsnya tuh enggak se-Photoshop di komputer. Iya di komputer. Oke, terus Photoscape cuman kayak ganti filter doang. Oh, ganti. Terus komposisi gitu-gitu gimana? Jadi gue ngikutin si bener-bener lu ngikutin print-printan itu. Print-printan plek-plekannya lo tiru gitu ya. Terus lu searchingnya di Google apaan? Foto pre-wedding. Terus nongol. Itu 2000 berapa, Bro? 2010 apa? Iya 2010. Ih gokil, 2010 udah moto lo ya berarti ya? Enggak, 2011-an. Iya 2011. Oke, nyari googling terus bagus tuh, suka tuh hasilnya. Suka, alhamdulillahnya suka. Alhamdulillah suka, sampai dicetak gede gitu. Iya, sampai cetak masih gede. Ada nggak foto-fotonya? Masih ada. Masih. Oh enggak, maksudnya yang di dia masih ada. Kalau di gue udah nggak ada. Oh lo udah nggak ada. Karena seru juga tuh. Dan waktu terakhir tuh dia sempet ngechat kayak, foto prewed dari lu masih ada nih, katanya gitu. Boleh bro, tanyain tuh bro, gue pengen lihat nanti dimasukin di video kalau masih ada. Siap. Foto hasil dari googling deh. Iya, gitu. Itu apa namanya kan kameranya tuh kamera ini pocket. Point and shoot, jadi auto gitu. Auto. Iya kan lu harus, berarti bersama sekali nggak ngatur ISO gitu-gitu enggak tuh ya? Ngatur nggak? Ntar dulu. Enggak, auto. Jadi bener langsung, yo komposisinya aja lo lihat nih bikin kayak gini. Yang penting fokus. Oh iya, penting fokus. Iya. Mindahin titik fokus juga bahkan nggak tahu kali. Apa tahu? Kan belajar dari Sony yang handphone. Oh handphone, tahu loh. Itu udah touchscreen? Enggak. Oh belum juga? Enggak. Jadi waktu itu handphone Sony Ericsson gue tuh bentuknya bener-bener kayak kamera. Oh, kayak oke. Ingat dia tebel gitu, tebel terus ada tombol shutternya. Kayak gitu. Oke. Yang penting kayak gue fokusin dulu di muka nih, udah fokus, baru gue cari komposisinya dia. Dan alhamdulillah fokus.
Gitu sih. Terus habis dari situ gimana tuh? Temen lo udah suka? Sampai nikahnya apa enggak? Private doang? Nikahnya enggak. Oh enggak. Private doang. Gue udah ngeri-ngeri sedap nih kalau sampai nikahnya nih. Iya, karena nggak punya alat juga kan. Iya. Terus momen nikahan tuh kan lebih cepet. Kalau private mungkin lo masih bisa deh tuh. Sewa juga kayak nggak tahu harus sewa di mana zaman dulu kan. Terus akhirnya dibayar berapa, Bro? 150.000. 150.000 lumayan lah. Oke. Itu jasa doang. Iya, belum sama cetak segala macem. Oke. Terus abis itu lo masih kerja di Hokben kan tuh? Masih sampai 2013. Oke. Terus sambil nabung tuh? Atau enggak juga. Oh, enggak juga. Enggak juga. Terus sampai akhirnya sekarang jadi profesi? Waktu itu minjem-minjem akhirnya. Kalau misal dapat job motret minjem-minjem. Oke. Minjem-minjem temen deh tuh. Penyesuaian terus dong alat? Atau lu minjem Ganti-ganti selalu aja udah. barang yang itu? Enggak, ganti-ganti? Dapatnya waktu itu kayak 60D, 60D. terus 550 gitu-gitu. Oke. Oh, jadi semenjak lo berhasil private itu lo mulai marketing Agak deh? pede lah, agak pede. Nawar-nawarin Iya, nawar-nawarin. ke teman-teman Cuman pekerja. kayak ya udah serah lu deh bayar berapa kayak gitu. Oke. Itu ini rutin nggak? Seberapa rutin waktu itu? Nggak rutin banget sih. Setiap sebulan ada gitu. Sebulan kayak sekali gitu Sebulan sekali ada. Terus berapa lama tuh lo ngelakuin? Lo udah mulai sampai mutusin cabut dari Hokben gara-gara kamera atau hal lain? Nggak cabut sebenarnya, pecat. Dipecat gara-gara terlalu sibuk moto? Enggak. Jadi waktu itu kayak akhirnya gue kuliah. Oh, kuliah. Oh iya, lu STM langsung kerja ya? Iya, akhirnya gue memutuskan buat kuliah Jurusan? DKV. TKV. Kenapa nggak jurusan ini broadcast? Sempet mau broadcast, ya kan, mau broadcast di BSI waktu itu kan. Cuman kayak kok nanggung ya, cuman 3 tahun gitu. Cuman Iya, D3. 3 tahun, D3. Akhirnya ada temen gue nih bilang kayak, di kampus gue ada tuh jurusan baru DKV. Main kamera juga tadi gitu kan. Ya udah deh, boleh deh, masuklah situ. Dan ternyata malah gambar mulu nih, bukan main kamera. Iya. Gitu. Lu ada skill itu? Dulu sih ada, cuman sekarang karena nggak pernah diasah kali ya, jadi. Enggak, pas masuk kuliah tuh lu emang udah pernah sering coret-coret atau pas kuliah juga lu baru belajar coret-coret? Udah pernah coret-coret Oh, udah sebelumnya. pernah coret-coret sebelumnya. Kayak gitu. Oke, kampusnya mana? Unindra? Oh, di Unindra. Jadi jurusan DKV deh tuh. Lulus tepat waktu atau Ngaret setahun. ngaret setahun? Ngaret setahun. Tapi masih sambil moto? Masih itu ya biaya untuk kuliah tuh dari situ. Wih, sampai bisa buat biaya kuliah, Bro. Gokil juga, berarti lumayan dong, lumayan sering gitu mah. Akhirnya Foto kan event. apaan aja tuh, akhirnya pas masuk kuliah jadi nambah temen kan. Nambah temen, dapet link baru segala macem. Yang tadinya cuman kayak wedding doang. Akhirnya mulai kenal-kenal deh tuh dunia event, dunia Pas yang masih lain-lain kuliah lah. deh tuh ya? Pas masih kuliah. Kayak gitu. Nah, kalau tadi yang wedding pertama kali, weddingnya siapa? Wedding pertama kali tuh Teman kampus atau teman kampus lu? enggak, saudara akhirnya. Oh, saudara. Saudara gue. Lu sebagai Foto. maksudnya lu doang satu-satunya Iya, atau satu-satunya. bahkan sampai satu-satunya Orang tuh? gratis kok nggak bayar. Oke, nikahan sederhana mungkin atau nggak mungkin gedung kan tuh? Enggak, di rumah aja. Di rumah ya, Cuman simple emang gitu ya. ya udahlah, gua nggak bisa bantu apa-apa nih, gua cuma bisa bantu foto Terus gitu. itu nyewa atau pakai? Minjem. Oh, minjem. Minjem. Udah DSLR juga tuh. Udah DSLR. Oke, hasilnya aman. Ya gitu deh. Oke, terus sambil kuliah, lu sambil ngejob freelance gitu kan? Udah naik jadi berapa tuh bayaran, Bro, nge-freelance, inget nggak? Pertama kali naik ya? Kan tadi Pego tuh. Iya, dari Pego tuh naik ke 300. 300 terus naik ke Gope. Oke. Nah, pas sudah masuk kuliah itu ya sekitar Gope sampai 1 juta sih. Wih, lumayan dong gitu. Tapi dipotong biaya sewa aja kali ya. Biaya sewa kamera apa udah beli? Udah beli akhirnya. Wih, pas masih kuliah bisa beli kamera Iya. gara-gara kerja itu tuh. Iya. Ih, gokil sih. Cicil itu akhirnya. Beli baru apa second? Enggak, second. Apa kamera yang lo beli? Canon 550D gue inget Canon banget. 550, lensa kit. Yang sakit. Oke. Udah sama fix lah handlean itu doang tuh fix Gocap. 50 iya. Oke, 1 juta umat itu 1 juta ya. umat iya. Oke, itu lo belinya di mana? Kaskus? Enggak, di temen sih. Oh, teman mau ngejual. Oke, habis beli kayak gitu makin semangat dong lo ya, ada alat perang gitu ya. Gara-gara itu kuliahnya molor apa enggak? Enggak sih, karena pacaran. Oh, pacaran. Jadi buat pacaran pun juga banyak duit dong ya, gara-gara banyak. Alhamdulillah ada sih. Oh. Moto-moto ini enggak lo, moto model gitu? Nah, model tuh kebetulan emang dari dulu nggak pernah. Masa?
kan dulu tuh kayak banyak kayak Bentar, hunting pacar bareng. lo cewek cowok? Apa nih? Pacar lo cewek cowok? nih? Cewek. Oh, cewek kan? Cewek. Masa nggak suka moto model? Zaman masih muda mah, waduh cewek gue fotoin mulu. Lo enggak? Mungkin karena gua main musik ya, lebih seneng foto stage. Oh, lo langsung sesuai hobi lo yang awal itu ya? Lebih seneng foto stage dibanding Oke. model. Oh iya, karena lu sukanya stage gitu ya. Itu awal mula bisa foto stage, lo konser langsung moto aja iseng gitu atau gimana? Misalnya gue habis manggung di mana gitu, terus ada guest star kan biasanya. Nah habis manggung gue biasanya motret tuh. Oh, bahkan pas lo nya habis manggung justru. Bukan lo lagi iseng ada konser lo ikutan. Enggak. Lo manggung pun bawa kamera gitu. Bawa. Oh, gestarnya lo fotoin. Gua fotoin. Jadi lo bisa punya akses ke panggung dong ya? Iya. Oh iya, gitu. bener. Karena kalau misalnya beberapa kali gue, misalnya ada konser biasa gue bawa kamera, Nggak boleh. ditahan kameranya. Oh iya. Zaman itu masih ketat banget ya? Ketat banget. Oke. Siapa aja waktu itu yang lo fotoin? Gestarnya? Netral, Widih. terus Ceylon Seven. Banyak juga tuh Banyak bintang-bintang besar semua ya? Ya, Lo jadi dari- band pembuka gitu bro? Berarti band lo Band bagus pembuka. dong? Ya band kampus sih waktu itu. Oh, Tapi kampus temen ya, bukan Oke. kampus gue. Itu lo bawainnya masih... Enggak, itu akhirnya klasik rock kan tuh. Ya jadi lo motoin di kampus mana waktu itu? Nah, jadi waktu itu gue kebetulan abis manggung nih di PNJ, PNJ Politeknik. Negeri Jakarta Oke. yang di belakang UI itu. Oh, iya, iya. Nah, dia tuh bikin acara karena emang kebetulan personil gue anak-anak situ waktu itu. Jadi kita manggung lah. Dan itu kayak hampir setiap PNJ ada acara, pasti band gue main Lo tuh. diundang. Nama lo apa bandnya? Silver Smoke waktu itu. Silver Smoke. Iya. Oke. Nah, dari situ kan kayak ada gestar kan, gestar. Jadi kayak gue emang kayak udah niat nih, setiap gue ngeband, manggung, pasti gue buka kamera karena udahannya buat motret. Motret. Iya. Oke. Kayak gitu sih. Itu mah lo emang udah berarti emang udah jadi suka gitu ya sama kamera ya? Emang udah suka akhirnya. Oke, iya. Kayak gitu. Sampai seniat itu tuh ya. Lensanya udah lensa-lensa lebar. Lensa itu andalannya kit sama. Oh masih kit, belum ganti kan kalau foto stage kan biasanya yang ultra wide sama yang tele itu. Lu masih Gue ngandelin mengandalin yang gue punya seadanya aja aja. deh tuh ya, yang penting lu dapat gambar. Kayak gimana caranya gue bisa dapet momen foto dengan lensa yang gue punya. Oke. Kayak challenge aja sih. Kayak Jadi lensa kit aja tuh ya. Ih gokil. dengan speed yang mungkin kalau tremor shakingnya parah sih. Alhamdulillah gue nggak terlalu tremor. Oh lu tangannya ini Alhamdulillah, main steady gitu ya. Oke, lensa kit doang ya. Selalu motoin berarti itu. Selalu. Ini hasil fotonya lo kasih ke band itu atau Ya upload Instagram sebuah tag gitu sih. oh Instagram udah ini ya? Udah ada dan lu upload. Apa di repost nggak? Sempet di repost sih. Sempet di repost. Wih, bangga banget dong tuh ya. Gila foto. Tapi itu semua masih ya belum berbayar jatuhnya kan? Belum. Hanya lu karena suka aja. Nggak tahu kenapa kalau foto stage tuh gue nggak dibayar pun seneng aja gitu. Tapi lo jadiin profesi apa sampai sekarang nih? Akhirnya sekarang udah mulai ada bayaran itu. Oh, udah ada bayarannya. Lo udah lumayan dikenal nih kalau mau foto band, stage sama Tapi upload. di komunitas aja sih. Oh, enggak lo kembangin ke ini. Nggak mesti orang tahu gue moto stage di komunitas aja, komunitas band ya kan. Jadi band tuh ternyata ada komunitasnya nih, metal kah, punk kah, kayak gitu. Lo joinnya yang Apaan aja sih? apaan aja? Oh, anak-anak komunitas itu All udah genre tahu deh ya. tuh ya. Oke. Nggak, tapi nggak sampai lo nawarin misalnya ke band-band gede gitu sekarang. Gue juga bisa nih moto, mungkin mereka butuh. Nggak tahu kenapa agak belum pede guenya gitu. Masih belum pede bro. Iya, Itu kan udah tahunan 2011 lah lo moto. segitunya gitu. Udah 11 tahun coy. Iya, segitunya nggak pede mungkin karena Tak lu dulu aja moto pakai lensa kit pede. ke nawarinnya kali ya. Ih, kenapa nggak pede? Dulu sih nggak pede, kalau sekarang udah agak. Semenjak gua kuliah udah mulai agak pede lah. Oke. Karena jujur sebenarnya dulu tuh gua nggak bisa ngobrol kayak gini, nggak bisa nih. Oh, Bener-bener yang kayak ketemu orang baru tuh, gua ngomong apa ya? Oke. Kayak gitu. Komunikasi gua buruk lah pada saat itu sebelum ya. gua kuliah. Oke. Nah karena alhamdulillahnya di DKV tuh dapat pelajaran mata kuliah komunikasi, dari situ gue akhirnya bisa ngobrol tuh. Oh, oke. Bermanfaat deh tuh ya kampus ya. Oke. Terusnya ngapain lagi lo abis dari foto stage sampai lu setelah lulus nggak kerja di Hokband lagi dong pastinya? Gimana? Abis lulus umur berapa tuh bro? 25. 28. Oh 28. Iya, karena lulus kuliah telat kan. Oke, kuliahnya 23 berarti ya? Iya, 23. Lulus 28. Nah, habis itu ngapain? Masih freelance, masih event-eventan. Oh, masih tetap dah tuh ya? Sampai akhirnya kayak
makin banyak Gue tuh mau event-event. nyobain kerja kantor kali ya. Tuh sempat kepikiran lagi. Akhirnya kerja kantor nyobain nih. Nyobain di 2019 gue kerja kantor. Oke. Ada di salah satu sebuah perusahaan Desain. retail fashion gitu. Oh, retail fashion. Akhirnya ketemu fashion nih. Gitu. Akhirnya ketemu fashion, ketemu model-modelan, hal yang paling gue hindari dari dulu. Oke. Akhirnya ketemu di kantor. Lu sebagai apa? Pertama masuk gue jadi HRD malah. Lumayan kocak lo ya. HRD. Jadi HRD. HRD tapi megang desain. Jadi kayak misalnya untuk Double-double itu bikin flyer hiring. Oh. Kayak gitu-gitu. Oh iya, nangkap nama. Tapi divisinya divisi HRD. Cuman lo bagian yang Bagian desainnya. Oke. Kayak gitu. Nah, terus kayak bikin materi untuk manajemen trainee. Itu kayak desain-desainnya gue yang ngerjain kayak gitu. Oke. Nah, cuman pada akhirnya nggak kuat nih di HRD nih. Kenapa? Sekaku itu ternyata. Oh, anak-anaknya ini itu kaku lah maksudnya. Kaku ya. Sekarang coba deh, kita orang kreatif, lagi ngedesain atau ngedit, nggak boleh nyetel YouTube atau nggak boleh dengerin lagu. Terus nggak boleh buka YouTube buat cari referensi. Gimana? Itu kan padahal zaman udah internet udah lumayan cepet banget itu kan. Terus disuruhnya lewat mana? Nggak ngerti gue. Mereka Enggak, karena pikirnya mengganggu gitu. atau lo pakai earphone pun juga nggak boleh. Pakai earphone nggak boleh. Tetap nggak boleh pakai earphone pun. Lah kocak. Seolah-olah jadi kayak lu kerja pemain-main sih gitu menurut mereka. Menurut mereka. Terus akhirnya sampai akhirnya berapa lama tuh lo? 3 bulan. Oh, cuma sebentar. 3 bulan. Itu sih udah parah banget sih. Kalau sampai sebentar doang itu bro 3 bulan. Mau ngajuin resign. Ternyata di Markomnya butuh fotografer. Oh. Akhirnya pindah divisi malah jadinya. pindah divisi. Oke. Pindah divisi akhirnya gue motret lagi. Motoin event. Enggak, motret campaign, buat campaign, katalog, studio gitu. studioan. Oke, jualannya baju waktu itu. Baju. Oh, lo jadi mulai motoin model itu Akhirnya ya. tuh ketemu dah tuh. Studio di outdoor juga. Heeh. Oke. Lo cara komunikasi lo juga makin bagus dong tuh ya. Alhamdulillah udah bisa deh. Makin terasa deh ketemu banyak orang baru, tim baru gitu-gitu kan ya. Dan bule sih kebanyakan modelnya. Oke. Agak susah tuh. Bule mana? Inggris atau campur-campur Rusia gitu? Rusia kebanyakan. Karena kan kita dari agensi kayak talentnya. Kebanyakan Rusia dan rata-rata bahasa Inggris juga Hancur. hancur tuh mereka. Iya. Terus lo gimana? Pakai AAO udah tuh. Tapi mereka emang model ngerti profesional udah profesional. model mah gaya-gaya pose-pose mereka Aman udah banget. ahli banget gitu Aman ya. banget sih. Oke. Gitu. Langsung ketemu model-model Rusia. Lu jadi dapet dunia baru lah yang tadinya gue hindarin kan. Ketemu juga nih. Terus bandel dong. Enggak sih. Oh enggak. Saya mah casingnya doang bandel. Godaan banget tuh bro, cewek-cewek Rusia kan buset dah. Sayang gue sudah beranak 2 nih, gak bisa bandel lagi bro. Kan cewek-cewek Rusia kan menarik gitu, muka-mukanya bandel-bandel gimana gitu. Tapi rata-rata mereka kan udah lama stay di Indo juga kan. Dan ngerti gitu bahasa Indonesia. Oh, oke. Kayak gitu sih. Terus lama tuh? Itu habis pindah yang cuma 3 bulan HRD, 10 bulan, ya setahun lah. setahun. Terus kenapa berhenti? Tergiur dengan freelance, akhirnya balik lagi. Oh tetap balik lagi. Balik lagi. Itu semua itu sambil tetap ngeband. Tetap ngeband, Sambil, tetap. jadi- Sebenarnya itu ngantor freelance pun tetap jalan di weekend kayak gitu. Wih gokil emang nggak bisa diem berarti lo ya. Iya. Nggak pengen gue pengen capek tiduran ya di rumah gitu enggak. Capek sih sebenarnya, cuman kayak sayang banget deh tuh, rezeki ditolak. Oke. Gitu sih. Itu, ya. Itu freelance itu lo sendiri atau ada tim gitu? Lo tergabung di PH atau apa? Enggak sih. Jadi sendiri aja tuh ya, orang yang butuh lo, nelpon Cabutan lo, aja, WhatsApp gitu kan. Gue ketemu lo di mana waktu itu ya? Acara ini kan, apa, kementerian gitu kan. Oh iya bener. Gue moto, lo juga moto ya? Dari si Odi tuh. Oh, nah, iya, Odi tuh adik kelas gue di kampus. Oh Iya, makanya oke, kenal oke. tuh Odi, Dharma tuh adik kelas tuh. Oh iya, acara kementerian dong Iya. itu. Lu juga kalau nggak salah minjem kamera gue ya? Apa bukan? Yang satu lagi ya? Enggak, pakai Lu pakai kamera apa? Pakai punya Odi. Pakai punya Odi. Oh iya, Canon nggak salah deh. gue lupa siapa yang pakai Fuji gue ya waktu itu. ya? Apa krunya waktu itu? Bukan lo tuh ya? Bukan, Oh lo bukan. pakai kamera. Cuman yang membuat gue akhirnya memilih Fuji tuh gara-gara ketemu lu. Oh saat itu. Tolong brand Fuji ya, ingat tuh. Saya sudah berhasil menarik pengguna Canon ke Fuji Film. Dari situ tuh gue ngeliat lu Gue tuh pakai Bang. X-T20 tuh ya. Iya. Kok seru kayaknya Fuji ya. Oh maksud gue pakai itu lo minjem waktu itu nyobain. Iya sempet nyobain. Oh iya sempet iya. nyobain kayak, kok enak ya, enteng ya gitu. Kayak ya dari SLR yang berat banget kan, dari SLR ke mirrorless terus Fuji, Kecil ya. enteng banget gitu.
Di situ gua tergoda akhirnya. Oke. Terus beli atau apa? Beli akhirnya gue. Beli apa akhirnya? Beli Body XT20 apa? waktu itu kan. Oh, XT20 langsung tuh. Sampai Lensa? sekarang, lensa manualan. Oh, manualan. Manualan. Apaan? Pakai Mika masih penartisan. Nike 35. 35. 17 atau 14? 17. 17. Terus saya penartisan? Ya penartisannya 50 mili. 14. Lebarnya? Lebar apa nih? Lensa lebarnya? Oh, lensa lebarnya nggak ada gua. Oh, nggak ada. Oh iya, makanya waktu itu lu Sewa kan, 16 minjem ya? dulu. Oh iya, bener. 16 mili. Sampai sekarang jadi nggak ada tuh. Lensa Nggak ada. manual aja tuh. Manualan aja. Lalu moto apa video? Ganti-gantian, Pak. Nah, pas moto juga manual. Akhirnya sewa kadang, kayak gitu. Lebih sering nyewa atau lebih sering nekat aja manual? Tergantung kerjaannya. Foto event gitu misalnya. Iya, kalau event akhirnya gue sewa. Apa yang lo pakai biasanya? Terakhir tuh gue nyobain 18135 karena buat ngezoomnya kan. Oh, lensa AF Fuji yang 18135. Itu lumayan asik sih, Oh, lumayan oke. enak buat event kayak gitu. Oke. Paling kalau misalnya kayak video produk kayak gitu, gue pernah ngerjain produk hijab Mm-mm. pakai 16 mili tuh waktu itu, dan itu sih nyaman sih, Enak ya. nyaman banget 16 mili f1.4 itu. Gila sih, Itu nyaman banget. lo videoan pakai gimbal atau tangan aja? Gimbal Gimbal ada? ada. Atau nyewa juga? Pakai Zion. Oh, ada lo gimbal gitu. Jadi lo investasinya emang di alat foto sama video nih. Oke. Karena kita Palu Gada, Pak. Oke. Sebenarnya sih agak bingung ya, akhirnya kok gue nggak fokus ya, gitu sih. Kayak harusnya kan kita bisa fokus nih. Nggak juga sih, gue juga sama. Oh, nggak juga. Iya, kalau menurut orang-orang harusnya kita bisa fokus. Bisa fokus kan? Terus kenapa lo enggak? Gitu dia karena godaan, lu bisa ini gak, lu bisa ini gak? Iya, cuan juga ya bisa foto bisa Ya video. baiknya kita butuh kan, nggak mungkin dong nggak diambil kayak gitu. Ya mau nggak mau akhirnya kayak gitu. Oke, jadi cabut udah kerja di tadi retail, cabut nge-freelance lagi. Terus sempat tergoda lagi balik kantor lagi. Pandemi. Oh, gara-gara pandemi. Pandemi parah sih. Event-event berkurang, nggak ada malah ya. Gua cancel, udah deal dan cancel. Itu 2020 tuh. 2020 awal. Oke. Sempet masuk 3 project yang nilainya, wah gue bisa merit nih dari ini nih. Gila tuh gede Lumayan banget gitu. Puluhan itu ya. Ratusan bahkan, enggak. Kalau di total sih ratusan. Wih, di gokil. Ipana apaan emang bikin apa? Company profile. Oh, company profile. Lu sebagai Kebetulan projectnya langsung ke gua. lu nantinya bakal jadi sebagai apa tuh? Gue sih cuman koordinir aja kayaknya bakal. Oh, bakal jadi koordinir aja. Oke, terus Iya bagi-bagi rezeki aja lah ya kayak gitu. Terus Ya udah seneng lah ibaratnya kayak alhamdulillah nih merit nih gue nih. Gitu kan. Tiba-tiba pandemi. Cancel semuanya. Ya akhirnya gue jual Vespa, jualan pancong. Oh, jadi lu jualan pancong gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Tapi emang ada yang beli? Wah makanan sih nggak ada matinya Pak. Oh, jalan terus pas Jalan pandemi terus. Makanan sih sebenarnya makanan tuh salah satu industri yang menarik sebenarnya kan gitu. Nggak ada matinya menurut gua karena setiap orang butuh makan kan kayak gitu. Jualan pancongnya di mana? Dekat rumah. Jadi ada kayak satu daerah, satu jalan lah. Itu isinya emang orang-orang pada jualan semua tuh. makanan semua. Lo ininya belajarnya dari mana tuh YouTube. pancong? Oh, di YouTube. Tapi gue kan ada beberapa pancong yang lumayan oke lah di Depok nih. Itu gue datengin, gue beli yang tanpa topping, gue bawa pulang. Oh, lo tes. Gue bikin, gue samain. Oh, gokil. Kayak gitu. Ketemu deh tuh formulanya deh tuh. Wih, cakep. Kayak gitu. Berapa lama jualan pancong itu tuh? Sampai akhirnya tadi kata lu tutup. 4 bulan. Oh, cuma 4 bulan 4 aja. bulan akhirnya gue ngantor lagi. Karena belum ada project-project masuk kan. Terus ada temen nawarin ngantor. Mau trade juga, cuman bidangnya baru lagi nih buat gue. Apaan tuh? Sport. Wih, Akhirnya kayak boleh juga nih cobain. Motorsportnya apa? Olahraga triathlon sih. Oke. Kayak renang, sepeda. Harus pakai tele dong lo ya? Iya. Oke. Dan itu udah ada kebetulan di kantornya. Oh. Jadi apa telenya? 7.200. Oh, 70. Gue kira yang sampai 600 mili enggak. Enggak, karena mereka lebih ke komunitas sih akhirnya. Oh, oke. Lo ikut foto kantor tersebut. Terus pancong ditinggalin tuh. Iya, nggak jalan tuh. Nggak ada yang Emang jaga. nggak sempet lo delegasikan ke siapa gitu? Pernah nyoba ngasih ke ade atau nyokap gitu. Ternyata beda tangan tuh beda rasa. Oh, lo yang masak jadinya? Gue yang masak.
Oke. Oh sampai segitunya makanya lu nggak bisa jalan itu ya. Dan kebetulan emang gue agak seneng nih ngulik-ngulik masalah masakan kayak gitu. Padahal kan kalau lo kembangin harusnya ya bisa kayak tukang-tukang pancong yang rame banget atau bener. bahkan di Kemayoran tuh ada Tansu itu kan sampai bertahun-tahun. Lu nggak tertarik gitu ya? Ngembangin Banyak sih yang ngomong kayak buka lagi dong, sayang kali pancong lu. Iya kan kata lu udah berhasil nemu nih formulanya. Sayang, cuman ntar dulu deh kayak gitu. Tapi masih lo cantumin di IG, kenapa itu? Masih ya, karena kayak udah deh ntar dulu deh. Masih galau juga ya. Masih galau, Tapi masih kontrak galau. udah enggak di sana. Udah enggak. Sewanya udah enggak ya. Atau lo bikin ini aja di rumah kalau ada pesanan gitu. Ya masih. Itu kalau Masih ada terima. yang order kayak gue pesen dong buat selamatan gitu Iya, misalnya atau kayak acara gitu. apa, itu gue kerjain. Oh, masih terima ya. Oke. Karena barangnya masih pada ada kan. Gitu sih. Oke, terus pas di foto tadi sport itu lancar-lancar aja tuh. Lancar. Maksudnya lo nikmatin gitu. Nikmatin karena baru ya, dunia baru lah. Maksudnya dari wedding, stage, Iya. terus fashion, ternyata nemu sport akhirnya kayak, wah ini baru nih, kayak gitu sih. Lumayan cukup enjoy akhirnya waktu itu, sampai akhirnya bubar nih kantornya. Karena Ya, pandemi biasalah. lagi. Nggak, iya, yang ada yang internal itu atas-atasnya, ya, internal atas-atasnya. lah, gitu. Lo jadi nggak ada kerjaan. Kantornya bubar, ya udah balik lagi Terus ngapain lagi? freelance. Freelance lagi. Udah mulai agak masuk lagi kan, Ya. streamingan waktu itu ya. Oh, lo streamingan sama Odi. Enggak. Oh, enggak. Ada temen anak pondok gede. Sebagai videographer. Iya, campers. Gue juga ngeliat lo sering bikin apa sih video-video kayak bercerita gitu-gitu. Yang terakhir tuh postingan IG lo kayaknya Cerita apa nih? ya video, bentuknya video, teman bukan video event, bukan video, jadi mungkin kayak cerita-cerita pendek itu bukan ya? Oh, itu kebetulan yang sempet kantor lagi kan akhirnya yang kemarin nih, yang akhirnya gue mau lebaran gue resign tuh. Nah, itu gue bikin di kantor itu. Jadi kayak gimana sih keluh kesah graphic design, keluh kesah fotografer kayak gitu. Nah, cuman tuh gue bikin video kayak gitu. Oh, cuman itu lo kemasnya kocak kayak gitu. Itu lo yang konsep atau gimana? Iya, lo lanjutin lagi nggak sekarang nih bikin video-video kayak gitu? Karena udah kagak kantor di situ kan. Iya, maksudnya bikin aja sendiri gitu. Misalnya lo, gue bikin lah tentang siapa gitu lo bikin video kayak gitu. Sebenarnya kalau lo bikin video tuh ada satu yang pengen gue lanjutin sih. Kebetulan emang gue punya YouTube juga kan. Ya, betul. Nah, YouTube gue tuh kebetulan emang lagi mandek lah karena emang gue ngerjain itu sendirian. Bener-bener sendirian, gak ada tim. Yang awalnya dari vlog, terus bikin reaction, bikin podcast juga sempet, cuman gue musik. Oh ya. Kayak gitu. Cuman lagi stuck nih karena Kenapa tuh, Bro? nggak ada temennya. Nggak ada temennya. Iya. Nggak ada temen produksinya maksudnya. Iya, karena gue syuting sendiri. Yang in frame gue juga, yang edit gue juga. Nah, podcastnya? Podcast gue juga. Oh, ngomong sendiri, Nggak, ngebahas. ada narsum. Ada narasumber kan? Oke. Tapi kayak ini kamera nih depan, ya udah nggak ada yang jagain tuh. Oh, Kalau tiba-tiba mati nggak ketahuan. iya sih, emang ngeselin ya. Kalau ini kan kita bisa lihat monitor, terus ada orang anak PKL juga. Makanya anak PKL, Bro. Bisa ya. Solusi hemat untuk membantu kita Iya, yang benar. kesusahan. Oh, kendalanya itu. Kendala itu. Tapi masih enjoy lo nya. Masih. Karena kan lu lagi nggak kerja kantoran kan? Nah ini mau lanjut lagi sih ceritanya Iyalah. dan udah dapet tim lah hebatnya. Iya. Udah dapet tim, udah dapet tempat, lagi dibangun lah tempatnya. Oh, sampai ngebangun tempat Nggak, studio. ada satu temen gue punya rumah yang nggak kepake gitu, Oh iya, kosong. cakep tuh. Nah itu mau kita rapiin lah buat studio. Iyalah, lu kan multi talent, sayang banget kalau nggak di waktunya tuh. Apa lu dari si 3 berapa tadi? Apanya? Umur 32. Oh, masih 32 kan. Tahun lagi ini 32. Produktifnya banget tuh, jangan sampai nggak ngapa-ngapain. Iya, tahun ini 32 nih. Kacau. 32 tuh gue malah baru mulai awal-awal belajar moto video tuh, gue umur 30 kan. 30 serius? masih panas-panasnya lah. Iya bro, jadi baru umur 30 gue. Kalau lu kan tadi dari berapa ya? 23, Tuh, 22 lah. 23 sih. Ya, mungkin sekarang lagi jenuhnya kali, apa enggak? Rasa Kalau jenuh nggak? dibilang jenuh, iya. Iya kali ya, jadi harus refresh lagi tuh ya. Kayak, aduh ketemu layer lagi. Eh, Aduh, ketemu ginian lagi. Ada sih kadang rasa jenuh tuh timbul karena kayak, kok gue gini-gini aja ya? Kok gue nggak ada peningkatan skill atau apa ya? Ada. Kadang rasa itu tuh ada kayak gitu. Sampai akhirnya kayak,
kayak gue harus nyoba yang baru nih, apa nih gitu. Makanya akhirnya gue sekarang lebih kayak lagi ngulik-ngulik makanan. Oh, balik lagi makanan lagi nih. Makanannya apa? Apa namanya? Terakhir semalam tuh gue lagi bikin burger kayak gitu. Oh, oke. Oh, makanya tadi lo bawa bakso tuh. Itu hasil kulikan juga tuh. Kulikan bareng nyokap. Oke. Nah, orang bakso pada umumnya kan sapi. Ya. Itu ayam. Oh, ini bakso ayam nih. Ayam. Oh, belum gue cobain. Ntar gue cobain itu. Terus burgernya apa uniknya? Burger karena burger gue suka jajan ya. Dan suka nyobain di mana-mana nih. Oh, nih burger di sini dagingnya kayak gini. Oh, burger di sini rotinya kayak gini. Pengen ngulik aja sih bikin yang dagingnya rasanya beda atau mungkin sausnya beda. Dan lo bisa ngebedain tuh, Bro. Jadi kan ada lah reviewer makanan yang cuman ini rasa dagingnya daging banget gitu. Tapi lo bisa misalnya rasa daging ini agak asin atau ini teksturnya ini. Lo sampai sedetail itu taunya nggak? Iya. Kenapa tapi nggak detail banget, cuman kayak ini beda nih. Kan kalau burger tuh kayak ada yang smoky banget, asep banget baunya. Nah itu gue nggak bisa bedain tuh. Lo bisa tuh? Kerasa beda. Kan jadi kayak si yang di Bandung tuh Barbecue Mountain Boys, dia emang smoky banget tuh. Mungkin kalau orang yang nggak suka bau asap nggak akan suka sama burger dia. Karena bau asap banget. Nah beda lagi kayak burger pinggir jalan kan, daging instan. Iya. Nah daging instan tuh gue sempet beli, nggak tahu kenapa setelah gue masak ada kayak rasa oncom ya. Iya itu nggak tahu kenapa tuh. Apa mungkin memang dicampur pakai oncom bikinnya, tapi yang pasti rasanya ada rasa oncom. Ada rasa oncom. Ini lo lagi ngulik dagingnya berarti lo coba olahnya. Oke, olahannya kayak wih asik tuh. Pengen gue, Bro. Nanti siapa tahu bisa jadi bisnis baru kan. Lo lagi ngulik-ngulik nih makanan nih. Seru. Sambil ini lo videoin nggak sekalian gitu. Jadi kayak ala B-roll gitu ya atau TikTok gitu. Tapi nggak B-roll amat karena dapur gue nggak bagus. Terus juga lo yang ngolahnya ya? Iya gue yang bikin. Lo yang ininya juga. Paling pakai handphone aja buat postingan TikTok aja sih kayak gitu biar ada postingan. Jadi kayaknya arah lo ke depan nih bakal fokus ke makanan nih. Pengen sih, jualan pengen punya makanan ya. Iya sih, emang lebih menjanjikan ya pas kemarin pandemi juga kan. Lumayan. Kayaknya yang masih bikin manusia bertahan itu ya makanan itu. Karena gue juga kaget ketika gue buka pancong itu. Bulan pertama tuh, wih, ini serius nih dapat segini. Serius sampai kaget itu, Bro. Iya. Gokil. Range berapa? Hampir 10. Serius? Bulan pertama. Jualan pancong doang? Iya. Bersihnya itu apa omset? Omset bersihnya gue dapet sekitar 8. Ya lumayan lah, gila 2 kali UMR dong ya. Iya. Orang-orang malah lagi pada pusing, gue lagi ngorek-ngorek tabungan lu dapat 8 jutaan. Revisi nggak ada tuh. Iya nggak ada revisi ya. Gila, tahu gitu gue buka pancong. Cuman ada aja apa orang-orang jahil tuh. Gue nggak tahu jahil atau jadinya gue sujud sama orang gitu. Tapi ternyata dunia jualan tuh keras. Keras banget. Contohnya? Gue pernah tempat gue buka nih, tapi orang mau beli katanya tutup. Gila, gaib gitu ya? Iya, jadi dia udah mau beli udah sampai, terus tiba-tiba dia balik lagi kan. Nah gue kan nggak tahu, terus dia nge-DM, Bang tadi pancongnya tutup ya? Gue buka, gue lagi bengong nih. Oh emang saat itu lu merasa nggak ada orang datang gitu? Iya. Ih, sepi aja gitu. Bener ya? Terus kayak gue pernah baru buka, adonannya basi. Iya. Baru bikin terus basi itu kayak serius nih gitu. Ternyata sekeras itu dunia jualan. Sekitaran lu ada yang jualan pancong atau makanan lain? Rata-rata makanan asin gurih, gua doang yang manis. Padahal itu udah beda ya. Makanya. Masih ada aja orang iri ya. Nggak ngerti deh. Sampai pakai cara-cara yang nggak bener kayak gitu. Ya. Terus lo ini juga nggak nanti apa namanya buat penanggulangannya nanti kalau digituin orang yang nggak suka kira-kira? Gue agak bodoh amat sih sebenarnya. Bodoh amat ya. Karena kayak mikirin gue udah pusing nih, gue ngapain mikirin orang kan? Mikirin orang ya. Iya. Oke. Udah biarin aja lah. Pasti akan ada balasannya sih orang-orang kayak gitu. Entah itu kapan gitu. Yang pasti kalau gue udah sesantai itu orangnya. Kayak misalnya kerjaan gue diambil orang juga, ya udah itu rezeki lu udah. Gue udah segitunya dah. Oke. Seru nih jadi pengen jualan makanan justru gue kira pengen lu pengen difokus di video ternyata malah ke makanan ya. Menarik. Oke deh, ini kita ngobrol udah hampir 1 jam nih ya. Gue nggak berasa juga. Cerita hidup lo lumayan menarik juga, Bro. Gue kira bakal sebentar doang nih. Ternyata jadi panjang aja ya. Asik nih.
Seru nih. Ya, ini pentingnya juga buat teman-teman mungkin yang masih belum pede buat gua ajak ngobrol di sini. Ternyata ya maaf ya, gue bukan yang ngerendahin lu. Lu kan belum terlalu tenar, belum apa. saya Ternyata juga malu, Pak. setiap orang tuh punya cerita menarik kan ya. Iya. Yang kita nggak tahu. Ternyata lu sempet dari kuliah tadi kerja di Hokben lah kayak gitu. Buat gua kan menarik. Dan apalagi buat anak-anak PKL di sini tuh cerita-cerita kayak gini sih harusnya sih bisa memotivasi mereka supaya wah gue juga bisa nih jadi siapa aja nih. Gue bisa nih melakukan ini, melakukan itu. Kayak lu tadi ceritanya pas prewedding nekat pertama minta requestnya cuman samain yang kayak HP lo kayak gitu kan. Gila sih. Kocak sih ya. Coba deh gue kasih kesempatan nih buat anak-anak PKL di sini, mungkin mau tanya nih ke Bang Japlun nih. Siapa duluan yang mau nanya? Halo Bang, Halo. nama gue Gideon. Ya. Band favorit lo apa Bang? Band favorit sampai saat ini sih GNR ya. Karena itu band pertama yang gua tonton. Sama sih sebenarnya. Iya, itu sih. Cuman ya itu masih favorit lah. Walaupun banyak orang nilai katro. Ya, udah ada pasaran ya. Iya. Itu sih. Udah gitu aja sih Bang. Oh, itu aja. Kasih ini dong, mungkin kasih Bang, gue juga main gitar, lu ada pedal apa nih ketika main Oh. gitar gitu. Buat apa kan main drum ya Bang ya? Main drum. Gue gitar juga. Nggak mau nanya ke drum aja. Oh, drama ya, oke. Buat apa dual pedal tuh masih gimana sih Bang? Gue nggak bisa sampai sekarang main double pedal. Serius. Kalau bisa mungkin gue udah main metal. Oh. Iya. Oh. Gitu. Itu feeling sih. Mirip-mirip sama punk gitu ya? Enggak sih. Enggak. Pang tuh satu pedal. Satu pedal? Oh. Ya. Intinya latihan sih. Iya. Latihan aja. Sama olahraga. Kalau lu mau ngedrum serius. Buat kakinya gitu. Buat nggak fisik, pegel. buat fisik, biar nggak cepet capek. Iya kan gerak semua. Iya, olahraga tuh penting banget serius. Ya bukan buat ngedrum juga sih, buat badan kita juga gitu kan kalau olahraga. Gitu sih. Apa lagi? Oke deh. Dia bingung. Nama saya Angelica Iya. dari SMK Percik juga. Tadi main drum katanya. Iya, Itu udah berapa lama Kak? main drum dari SMP. Dia main ini juga, dia sering ikut kakeknya ya. Yang Tapi versi alat tradisionalnya, batak. iya. Oke. Wah, itu seru sih. Cerita dong, cerita. Gimana? Ceritanya apaan? Enggak tahu. Lo apa yang mau ditanyain? Iya, kamu mau nanya apa? Siapa tahu lo pengen itu jadi profesi, mungkin lo ada kendala. Bisa nggak ya gue itu dijadiin profesi atau apa? Yang rasa lo galau lo aja. Lo galau apaan? Nggak ada sih Kak. Oke. Ini aja. Apa? Waktu kan tadi katanya nekat buat foto prewedding. Prewedding ya? Itu sebenarnya ada perasaan ragu gak sih atau takut Enggak apa sih. gitu? Enggak, percaya Nggak, aja gitu. Percaya aja udah, karena mungkin kliennya masih temen ya, masih temen dan kita nongkrong bareng gitu. Nongkrong bareng terus, kan waktu itu udah bikin kayak print-printannya gitu kan. Jadi kayak sebelum jalan tuh kita ibaratnya ngasih konsep lah ke dia gitu. Nih, kalau kayak gini mau nggak gitu. Kalau misalnya dianya oke, ya kita udah pede kan ngejalaninnya kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh kakak punya apa ya namanya? Lebih berani ke depannya gara-gara nekat ini. Iya, emang harus nekat semuanya. Kalau nggak nekat nggak jalan-jalan. Iya, pacaran aja harus nekat nembaknya. Udah sih gitu. Iya. Nama saya Fatih. Ya. Jangan grogi dong, lemesin aja, lemesin. Dicoba. Saya mau nanya, kerja itu enaknya lulus SMK atau kuliah? Lulus SMK atau kuliah? Kan lo ngalamin tuh fase itu tuh kerja sebelum Sebelum kuliah, sebelum sama setelah ya. kuliah. Sebenarnya kalau misalnya kerja, menurut gue ya sama aja sih. Mau lu lulus SMK atau lulus kuliah, tapi balik lagi ke lu ngejalanin kerjaannya gimana. Ikhlas gak gitu. Kalau ngomongin kerja capek, semua kerjaan capek, nggak ada yang nggak capek. Kayak gue ketika kerja di Hokben, capek fisik, tapi otak gue fresh. Nggak pernah tuh kayak, aduh pusing nih nggak bisa tidur kayak gitu. Nah sekarang badan mungkin emang nggak terlalu capek gitu, tapi ini nih mikirnya kayak gitu. Cuman kan balik lagi kita jalaninnya gimana nih, enjoy apa enggak kayak gitu, seneng apa enggak. Tapi ketika lu seneng sama apa yang lu kerjain, bakalan enteng-enteng aja sih, kayak gitu. Gimana caranya seneng? Caranya seneng, jangan mikirin orang lain. Iya, kan ada tuh bukunya tuh, bagaimana cara bersikap bodo amat ya masalah ya. Oh iya. Nah, itu kayaknya boleh tuh dibaca tuh. Oh ya Intinya sih
santai aja gitu. Kayak misalnya, oh besok gue nggak punya duit nih, nggak ada kerjaan, santai aja. Ada kok rezekinya ada kayak gitu. Terus kayak, wah anjir cewek yang gue suka dideketin orang nih, tenang aja, terus gak ada lagi. Kayak gitu, santai aja udah. Ya. Heeh. Ya udah itu aja. Itu aja. Saya. Oke. Ya, makasih. Yuk. Lucu-lucu banget kan pertanyaannya. Karena ya mereka emang masih SMK, jadi masih belum terlalu luas lah pengetahuannya di dunia kerja, di dunia ini. Cuman ya lumayan menarik tuh tadi pertanyaannya si Fatih tuh. Bedanya apa sih lo kerja sebelum sebagai cuman lulusan STM sama setelah kuliah? Menurut lo tuh sama aja gitu ya? Sama aja sebenarnya. Oke. Paling ya perbedaannya di cara berpikirnya aja sih. Kayak gitu. Terus kalau nanti kedepannya kira-kira lo pengen tetap di foto atau di band atau di makanan nih sekarang yang lo lagi fokusin, atau nanti tergantung kepikiran nanti aja atau gimana tuh? Goalsnya lah ya. Iya, berarti. goalsnya lo tuh ngelihat lo kira-kira 5-10 tahun ke depan tuh lo jadi apaan gitu? Goalsnya gue pengen tetap ngeband, Heeh. tapi pengen tetap motret atau video juga. Oke. Kayak gitu. Ya makanan pun Sambil punya restoran juga. Iya, sambil punya restoran. Jadi Enggak sih, emang tapi goals paling paling gak ada awal adalah gue pengen nikah. Oke, mungkin itu juga nanti bakal jadi kunci dari lo lebih fokus kemana kali ya. Iya, heeh. Tapi pacar udah ada belum? Ada. Oh ada. Aman. Oke, berarti tinggal tabungannya aja Tabungannya nih yang perlu aja. dipersiapkan ya. Yoi. Oke dah, Japlun. Siap. Thank you banget nih Thank udah you. sharing-sharing nih. Mudah-mudahan tabungannya segera Amin. meledak Amin. penuh banyak Amin, ya. amin. Job project yang langsung Amin. gede banget karena ya emang sih gue juga berasa setelah menikah tuh gue jadi lebih fokus, rezekinya juga makin lancar gitu. Mudah-mudahan lo kegalauannya tuh ya palu gak ada sih hal yang bagus. Iya. Tapi kalau kita bisa fokus sama sesuatu sih bakal lebih bagus tuh. Oke deh, thank you ngobrol-ngobrolnya Yoi. Japlun nih. Thank you juga baksonya. Thank you. Semoga suka. Oke deh guys, makasih udah nonton video gue sama si Japlun. Jadi ya udah. Dadah.